Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai guys, salam berjumpa lagi dengan saya Pak Ade dan keluarga pada bagian kedua travel vlog vacation trip Pak Ade dan keluarga ke Jepang pada bulan Desember 2024. Simak terus video vlog ini ya guys, karena dalam video ini akan banyak sekali tips dan trik tentang semua yang berkaitan dengan trip ke Jepang, yang pastinya akan berguna buat teman-teman traveler khususnya yang akan berpergian ke Jepang. Tetapi jika ada hal yang belum jelas atau Pak Ade mau menyampaikan, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komen ya guys. Insya Allah kalau bisa Pak Ade jawab, akan Pak Ade jawab dalam tempo yang singkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya ya guys. Oke guys, tidak usah berlama-lama, mari kita simak vlog trip ke Jepang Films Family bagian kedua. Check it out guys. Sebelumnya Pak Ade ucapkan banyak terima kasih pada Mr. J yang telah membantu Pak Ade menyiapkan liburan ini sehingga liburan ini bisa terwujud. Dalam vlog bagian kedua ini, Pak Ade masih berada di Tokyo dan akan memulai petualangan di Jepang dengan agenda mengunjungi Sensoji Temple, Pepper Parlor Restaurant, dan juga Warner Bros Studio, The Making of Harry Potter. Jadi sebaiknya videonya jangan di skip ya guys sampai akhir videonya, karena di akhir videonya akan banyak hal menarik yang teman-teman traveler perlu tahu, terutama yang berniat untuk ke Pepper Parlor Restaurant atau ke Warner Bros Studio, The Making of Harry Potter. Perjalanan liburan di hari ketiga kami di Jepang dimulai dengan perpindahan hotel dari Hotel Hanabi ke Smile Hotel Asakusa dengan tujuan untuk lebih mendekatkan dengan objek wisata Sensoji Temple. Selain juga karena Hotel Hanabi full book pada hari tersebut. Sebaiknya saat berpindah hotel ini dilakukan sebelum jam sibuk antara jam 5 sampai jam 6, karena akan sangat sulit bagi kita saat di kereta pada jam sibuk, karena selain keretanya penuh juga kita pasti akan bawa koper yang walaupun tidak terlalu besar tapi akan sangat mengganggu penumpang yang lain. Smile Hotel Asakusa ini Pak Ade booking dari aplikasi Klook, yang sepengalaman Pak Ade akan sangat berguna bagi kita yang ingin liburan dengan tujuan daerah sekitar Asia, karena selain lengkap dengan macam-macam menu dari hotel, atraksi, dan angkutan umumnya baik kereta Shinkansen ataupun bis malam yang tiketnya tidak tercover oleh kartu perjalanan atau IC card. By the way, tentang IC card ini ada yang Pak Ade lupa sampaikan, kalau IC card di Jepang juga bisa diakses secara online lewat HP iPhone yang terkoneksi dengan kredit card untuk sistem pengisian pulsanya. Tempat pertama yang Pak Ade dan keluarga tuju adalah Sensoji Temple. Dari Smile Hotel Asakusa bisa ditempuh dengan 11 menit berjalan kaki sambil menikmati suasana di Jepang seperti orang lokal. Untuk masuk Sensoji Temple ini tidak dipungut biaya alias gratis, dan Sensoji Temple ini adalah salah satu kuil tertua di Jepang dan ada beberapa hiburan di sini seperti penyewaan kimono, becak tradisional, dan lain-lain. Tapi Pak Ade dan keluarga hanya berfoto-foto dan video saja di sekitar kuil ini. Yang menarik dari kuil ini adalah di sekitar kuil ini banyak pedagang makanan-makanan khas Jepang di sepanjang jalan Nakamisedori yang bersebelahan dengan Sensoji Temple. Seperti bisa teman traveler lihat sendiri dalam video bagaimana Bude, kakak, mbak, dan adik sangat excited untuk berburu makanan khas Jepang ini, karena selain enak, harganya juga masih ramah di kantong. Tapi untuk umat muslim agar berhati-hati ya guys, karena tidak semua makanan di sini adalah halal, jadi keep wise guys. Tips berikutnya, tips saat memilih hotel di Jepang. Pilihlah hotel yang murah dengan fasilitas secukupnya saja, dan yang paling penting adalah hotel yang aman. Tidak perlu mewah, karena sesuai pengalaman Pak Ade, kita tidak akan menikmati hotel tersebut karena hotel itu hanya sebagai tempat kita beristirahat pada malam hari saja dan menyimpan barang-barang. Karena kita akan lebih banyak di jalan untuk menikmati suasana, atraksi, dan tempat wisata Jepang. Untuk fasilitas dan keamanan hotel tersebut, kita dapat lihat menu yang ada di aplikasi Klook dan juga dari review pengunjung hotel tersebut. Disarankan hotel juga dekat dengan tempat atraksi yang kalian tuju, dengan tujuan agar saat menuju tempat wisata tersebut kita tidak perlu menggunakan angkutan alias jalan kaki, karena selain sehat juga dapat menghemat budget liburan. Di hotel kita juga tidak perlu mengambil menu sarapan, karena umumnya di hotel di Jepang selalu berdekatan dengan swalayan seperti 7-Eleven, Lawson, dan lain-lain, dengan tujuan agar mudah saat kita sarapan atau saat kita tidak sempat makan malam, kita dapat membelinya di swalayan, karena swalayan di Jepang lengkap dengan makanan siap saji yang sudah dikemas dan harganya jauh lebih murah dari sarapan di hotel. Namun untuk umat Islam disarankan agar berhati-hati saat memilih makanan. Sebaiknya dicek dulu tulisan yang ada di makanan tersebut agar kita tidak terjebak dengan makan makanan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Untuk pengecekan ini dapat dilakukan dengan aplikasi Google Translate yang dapat langsung menerjemahkan melalui foto. Selain berdekatan dengan swalayan, biasanya hotel tersebut juga berdekatan dengan coin laundry. Ini akan sangat berguna buat teman traveler semuanya, karena seperti Pak Ade yang berlibur sampai 10 hari lebih, tidak mungkin untuk membawa satu lemari penuh buat ganti baju. Jadi dengan adanya coin laundry tersebut, kita dapat dengan mudah mencuci baju kita sehingga siap digunakan kembali. Ada beberapa tips lagi dari Pak Ade tentang pakaian dan barang bawaan saat berlibur ke Jepang.
Tips yang pertama, persiapkan pakaian atau outfit yang sesuai dengan musim saat teman traveler berlibur ke Jepang. Karena Jepang memiliki 4 musim, yaitu rumus singkatnya mi panas bubur dingin, alias musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jadi jangan sampai kita salah kostum ya guys, karena selain akan sangat menyiksa kita sendiri saat berada di sana, dan juga dapat mengubah harga diri kita karena salah kostum ini. Respect brother. Dan juga persiapkan kostum yang nyaman saat kita pakai. Dan karena Pak Ade datang pada saat musim dingin, jadi yang dipersiapkan adalah pakaian untuk musim dingin, yaitu heat tech atau long john sebagai dalaman, jaket musim dingin, sarung tangan musim dingin, tutup kepala sampai juga kuping, juga sepatu ya guys. Karena pada musim dingin ini di beberapa daerah di Jepang yang bersalju, jika menggunakan sepatu kain akan dengan mudah basah dan bisa berpotensi kita masuk angin. Dalam hal ini Pak Ade berkoordinasi dengan Bude untuk persiapannya agar perjalanan kami sekeluarga bisa nyaman dengan kostum yang nyaman. Tips yang kedua, jangan terlalu banyak membawa pakaian saat kita berlibur ke Jepang per orang cukup 3 setel saja. Yang 1 setel bisa kita pakai, yang 2 setel kita bisa masukkan dalam koper sebagai ganti. Jangan khawatir, karena di Jepang banyak koin laundry untuk mencuci pakaian kotor kita. Hal ini sangat menghemat bagasi kita. Selain itu, mungkin di Jepang juga kita dapat menambah koleksi pakaian kita dengan membeli pakaian yang bagus di Jepang. Karena untuk beberapa merek terkenal seperti Uniqlo, GU, dan lain-lain harganya lebih murah dengan kualitas yang lebih baik daripada kita beli di Indonesia pada gerai yang sama. Tips yang ketiga, jangan terlalu banyak membawa bagasi, apalagi yang ukurannya besar. Cukup bawa yang ukuran kecil atau sedang saja, karena akan sangat menyulitkan kita saat kita harus berpindah-pindah hotel atau berpindah-pindah tempat, terutama saat kita menggunakan angkutan umum. Karena biasanya kita tidak akan berdiam di satu tempat saja, karena Jepang sangat luas dan rugi rasanya kalau kita tidak bisa mengeksplor secara maksimal saat kita berlibur ke Jepang. Karena perlu teman traveler ketahui bahwa beberapa di tempat di Jepang, terutama Tokyo, akan sangat sulit untuk mendapatkan kereta pada jam sibuk karena kepadatan kereta tersebut. Sedangkan kalau ingin menggunakan taksi, kita harus merogoh kocek dalam-dalam karena tarif taksi di sini amat sangat mahal dibanding dengan kereta atau bis. Tips yang keempat, sebagai traveler kita perlu juga mempersiapkan tas untuk oleh-oleh. Pak Ade sarankan kita mempersiapkan tas ukuran besar namun yang bisa dilipat, karena oleh-oleh terutama makanan yang sebaiknya dibeli di hari terakhir akan dengan sangat mudah masuk tas lipat tersebut, dan kita bisa langsung bawa benda ke bandara, sehingga saat kita pulang tidak menyulitkan kita saat berjalan-jalan di Jepang. Sebenarnya ada beberapa solusi untuk pemasaran bagasi ini, diantaranya dengan cara coin luggage atau lemari penyimpanan koper berjangka waktu dengan koin, atau dengan delivery service ke kota tujuan berikut atau ke luar negeri lewat Yamato Transport atau Sagawa Shinjuku Service Center. Tapi Pak disarankan sebaiknya kalau memang tidak diperlukan sekali, lebih baik bawa koper kecil atau sedang saja. Selain hemat biaya liburan, kita juga jadi lebih menyenangkan dan anti ribet. Tempat kedua tujuan kami pada hari ini setelah Sasoji Temple dan Nakamisadori Street adalah Pepper Parlor Restaurant. Dan kebetulan saat kami tiba di restoran ini pas jam makan siang, jadi kami sekalian makan siang di sini. Sebelumnya kita harus membuat reservasi terlebih dahulu di restoran ini, minimal sehari sebelumnya, karena selalu full book. Bahkan saat Pak Ade dan keluarga tiba di restoran ini, kebetulan sedang ada event perayaan ulang tahun yang menyewa sebagian besar meja di sini.
Tetapi karena sehari sebelumnya Pak De sudah melakukan reservasi, jadi masih tersedia tempat untuk makan siang. Kelebihan Pepper Parlor restoran ini adalah restoran ini menggunakan robot sebagai daya tariknya, karena pelayanannya dilakukan oleh robot. Walaupun tidak semuanya robot yang melakukan, namun masih ada campur tangan manusia juga. Kita akan memesan makanan dari kasir dan langsung membayarnya. Setelah kita pesan dan membayar di kasir, maka akan ada robot yang berbentuk meja yang akan mengantar kita ke meja yang telah direservasi. Lalu robot itu akan pergi untuk mengambil makanan kita di dapur, dan setelah siap, robot itu akan kembali ke meja kita untuk mengantar makanan kita. Agak lumayan lama sih guys, robot itu mengantar makanan buat kita. Sepertinya makanan yang ada di sini sistemnya fresh from the oven, alias dimasak sesuai pesanan, dan makanan akan diantar satu persatu oleh robot ini agar tetap hangat saat dikonsumsi. Sambil makan, kita juga akan dihibur oleh robot-robot lucu yang akan menari dan bernyanyi sesuai perintah yang kita berikan. Dan robot-robot ini standby di setiap meja ada satu robot guys. Tapi sayang guys, perintahnya sebagian besar dalam bahasa Jepang, jadi kami kurang paham. Dan kebetulan robot yang dipersiapkan di meja kami ada sedikit masalah, sehingga kami minta bantuan staf manusia untuk memperbaikinya. Dan mereka cukup tanggap dan cepat untuk hal ini. Robot ini juga bisa berkomunikasi dengan kita. Dia bisa juga bisa bercerita hal-hal yang lucu. Namun sekali lagi kendalanya adalah bahasa. Robot ini hanya mengerti bahasa Jepang. Mungkin dari sejak lahir mereka hanya diajari berbahasa Jepang saja. Restoran ini berada di salah satu lantai di pusat perbelanjaan di sekitar Shibuya. Dan kendalanya untuk restoran ini adalah rute yang ditempuh agak ribet. Karena kebetulan saat kami berkunjung ke sini sedang ada pembangunan di luar gedung perbelanjaan tersebut. Setelah makan siang di Pepper Parlor Restoran, Pak De dan keluarga melanjutkan perjalanan liburan ke tempat tujuan kami 3 pada hari ini. Sebagai tujuan utama kami yaitu Warner Bros. The Making of Harry Potter. Kami memesan tiket masuk ke tempat ini melalui aplikasi Klook. Seperti telah Pak De katakan sebelumnya, aplikasi Klook sangat berguna buat teman-teman traveler semuanya, karena selain lengkap dengan pilihan hotel, transportasi, dan juga atraksinya, selain harganya murah,
dan juga banyak potongan harga di sini. Potongan harga di sini semuanya real, nggak ada yang akal-akalan. Sangat disarankan buat temen traveler semua yang mau berlibur di sekitar Asia, terutama Jepang, karena Pak De sendiri belum punya pengalaman memakai aplikasi ini untuk berlibur ke tempat lain selain Jepang. Ada beberapa pilihan jam masuk untuk masuk ke tempat ini, dan kebetulan pada hari yang dipilih kami kebagian masuk pada jam 15.00 karena pada jam lainnya sudah full book. Karena tempat ini selalu ramai pengunjung baik pada saat weekend ataupun weekday sekalipun, dan jam masuk terakhir adalah jam 19 karena jam tutup tempat ini adalah pukul 22. Idealnya kita masuk pada saat jam pertama buka, yaitu jam 9, agar bisa punya waktu untuk mengeksplor tempat ini ya guys. Ingat ya guys, seperti umumnya di Jepang, kita jangan sampai terlambat masuk ke tempat ini. Waktu yang diperlukan adalah untuk masuk tempat ini adalah 20 menit sebelum jam masuk yang tertulis di tiket kita. Karena kalau kita di sini terlambat 5 menit saja, kita tidak akan diperbolehkan masuk alias tiket kita hangus. Dan juga karena tiket ini bisa dipesan secara per grup, pastikan saat pemesanan kita untuk satu grup, kita masukkan nama yang tepat dengan kepala grup tersebut. Karena kalau tidak sesuai dengan namanya dengan di paspor atau identitas, kita tidak akan diizinkan untuk masuk. Setelah kami melewati pemeriksaan tiket masuk di tiket counter, selanjutnya kakak, mbak, dan adik mengambil alat translator dan buku tentang pembuatan film Harry Potter. Sedangkan Pak De dan Budi hanya menunggu mereka selesai untuk mengambil buku dan alat translator di counter tersebut. Karena di aplikasi Klook tersedia dua jenis tiket, yaitu tiket masuk saja atau tiket masuk plus translator dan buku tentang pembuatan Harry Potter. Karena kedua tiket ini berbeda harganya. Karena itu Pak De dan Budi tidak mengambil alat translator dan buku karena tiket yang kami pilih adalah tiket masuk saja untuk menghemat budget. Pastikan jam masuk teman traveler semua sama ya guys, karena dalam satu grup hanya terbatas 9 tiket saja. Setelah pintu masuk dibuka tepat pukul 15, kami semua masuk ke dalam untuk melihat keajaiban pembuatan film Harry Potter. Semua hal tentang bagaimana film Harry Potter dibuat akan tertera jelas di sini, dan setting alveo untuk Hogwarts School dan setiap detail ruangannya, termasuk tangga yang bisa bergerak dan luka yang bisa bergerak, dan rahasianya yang juga sempat Pak De coba, Diagon Alley, peron 9/3/4, arena pertandingan Quidditch, dan lain-lain. Sebagai tip dari Pak De, beberapa hal menarik yang perlu kita lakukan saat mengunjungi tempat The Making of Harry Potter ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, foto di depan kereta saat di peron 9/3/4. Di tempat ini kita akan sedikit mengantri ya guys. Yang kedua, masuk ke dalam kereta untuk scene atau adegan saat Dementor ikut dalam pemeriksaan kereta. Tips yang ketiga, mengikuti pengambilan video untuk dimasukkan ke dalam lukisan bergerak. Yang keempat, ikut serta pengambilan video scene atau adegan saat pertandingan Quidditch. Yang kelima, mengambil video untuk skin adegan pintu masuk ke dalam Kementerian Sihir. Yang keenam, ikut serta dalam beberapa scene dalam kelas sihir, namun ini jamnya sangat terbatas guys, jadi agak tricky. Yang ketujuh, berfoto dan bervideo dalam pengambilan scene saat mengendarai sapu terbang. Pak De dan keluarga sempat mengambil foto dan video di sini, dan hasilnya berupa foto dan video yang ada di sini ya guys pada akhir videonya. Yang kedelapan, jangan lupa untuk merasakan nikmatnya butterbeer ya guys di kantin yang tersedia di luar studio. Di situ terdapat juga setting rumahnya Hagrid, bis untuk penyihir, mobil yang bisa terbang, dan lain-lain.
Semua video dan foto yang diambil di sini dan telah diedit seperti dalam adegan-adegan film Harry Potter oleh studio ini, kita bisa klaim dengan biaya sebesar 5.000 yen. Dan menurut Pak D, itu harganya sepadan dengan pengalaman dan kenangan yang akan kita miliki. Setelah puas menjelajahi studio The Making of Harry Potter ini ditutup dengan market area sekolah sihir Hogwarts yang luas, namun dalam bentuk yang kecil dan sangat luar biasa detail. Pokoknya luar biasa deh guys, berpetualang ke Warner Bros. The Making of Harry Potter ini sangat menghibur dan memberi kita pengetahuan tentang bagaimana film Harry Potter ini dibuat. Pokoknya Pak disarankan kalau teman-teman traveler semua ke Tokyo, jangan lupa untuk mengunjungi Warner Bros. The Making of Harry Potter dan Feel the Magic. Oh ya guys, ada yang perlu Pak ditambahkan pada vlog ini, yaitu beberapa aplikasi yang perlu kalian install di HP kalian sebelum melakukan perjalanan ke Jepang. Di antaranya adalah aplikasi pertama adalah aplikasi Visit Japan Web. Dalam Visit Japan Web ini akan terkoneksi dengan sistem Japan Visa Accession System atau JAVAS yang telah kita buat. Jadi ini akan sangat berguna buat teman traveler semua, terutama saat di imigrasi dan custom. Karena dengan mengisi isian pertanyaan di Visit Japan Web beberapa hari sebelum keberangkatan, artinya kita sudah mendaftarkan diri kita pada imigrasi dan custom Jepang, sehingga kita tidak perlu repot-repot menulis dan mengantri lama saat imigrasi. Dan aplikasi Visit Japan Web ini harus dimiliki masing-masing oleh semua anggota keluarga, karena semua anggota keluarga ini akan dicek barcode-nya. Aplikasi yang kedua adalah aplikasi Google Map. Karena sistem transportasi di Jepang sudah terintegrasi dengan Google Map, baik itu tujuan, jam berangkat maupun tarif kereta atau bis. Semua sudah lengkap tercantum di Google Map ini, seperti yang sudah pada sampaikan pada video pada sebelumnya. Yang ketiga adalah aplikasi Google Translate. Aplikasi ini akan sangat diperlukan saat kita kesulitan untuk berkomunikasi dengan bahasa Jepang atau kita ingin mengetahui informasi tentang tulisan atau poster dalam tulisan kanji. Caranya cukup dengan buka aplikasi tersebut dan memilih menu yang bergambar kamera. Secara ajaib, tulisan kanji akan langsung ditranslate dalam bahasa Inggris. Aplikasi yang keempat adalah aplikasi NHK World, yaitu aplikasi pemerintahan di Jepang yang akan memberikan informasi mengenai keadaan Jepang, terutama untuk berita cuaca dan hal ekstrim lainnya jika memang terjadi. Jadi dari situ kita bisa mengetahui informasi jika kita ingin ke suatu daerah di Jepang. Aplikasi yang kelima adalah aplikasi GoTaxi. Aplikasi ini adalah aplikasi standby saja. Seandainya sewaktu-waktu kita butuh angkutan taksi, seandainya kita tidak bisa mengakses angkutan umum seperti pada jam malam atau kita berada di daerah perhubungan yang angkutan umumnya terbatas. Karena di Jepang hanya aplikasi GoTaxi ini yang berlaku, sedangkan aplikasi Gojek, Grab, Uber dan lain-lain tidak bisa kita pakai di sini. Aplikasi yang keenam adalah aplikasi Japan Island atau maskapai yang teman-teman traveler pakai. Aplikasi ketujuh adalah aplikasi Traveloka yang Pak Ade pakai untuk urusan tiket pesawat dan asuransi perjalanan jika dibutuhkan. Aplikasi yang ke-8 adalah aplikasi Klook yang sangat berguna buat kita, karena dengan aplikasi ini trip Pak Ade dan keluarga ke Jepang jadi lebih murah, mudah dan menyenangkan. Aplikasi yang ke-9 adalah aplikasi Disney Resort. Aplikasi ini hanya dipakai jika kita menjadikan Disneyland sebagai salah satu tujuan wisata kita, dan akan sangat berguna buat kita untuk mendapatkan kemudahan saat berada di Disneyland. Jika tidak, kita tidak perlu mendownloadnya. Untuk pemakaian aplikasi Disney Resort ini akan Pak Ade sampaikan pada video pada berikutnya bagian ketiga. Jadi tetap ikuti vlog Pak Ade dan stay tune di channel Pak Ade ini ya guys.
akhirnya kita telah sampai pada akhir video bagian kedua travel vlog trip to Jepang Velelams Family ini. Ikuti terus vlog trip ke Jepang Pak Ade dan keluarga ya guys. Pak Ade jamin akan selalu ada trip, ada tip, trik, dan hal menarik dalam setiap videonya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Pak Ade ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman traveler semua yang telah menonton vlog Pak Ade ini. Jaka sembung terbang pakai naga, kita bersambung ke bagian ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.